Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Perdana melakukan kebajikan, terlatih baik dalam tata susila. Itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik kami sedama, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, ini hari kedua ya yang saya isi di Wihara Sakyamuni ini. Ya, pada kesempatan hari kedua ini, tema pesan dhamma saya yaitu berbagi dengan sukacita. Ya, jadi tema saya mudah-mudah ya diingat ya, yaitu kita selalu diingatkan saat kita melakukan sebuah perbuatan baik, jangan karena dipaksa, jangan karena diiming-imingkan ya. Tentu kok kadang-kadang kita diimingkan, tapi kalau kita tidak dengan tulus melakukannya, hasilnya tidak maksimal ya. Jadi kita apa? Sebagai umat yang berbakti, ya Anda harus melakukan sebuah kebajikan itu, lakukanlah dengan ketulusan ya, dengan kemauan sendiri. Nah, dengan kemauan tanpa dipaksa dari luar, itulah kebajikan yang akan menyempurnakan perjalanan kehidupan seseorang ya. Jadi kita bisa melihat ya sebagai umat yang berbakti di dalam perkembangan ajaran Guru Agung Buddha. Ajaran Guru Agung Buddha tidak mengajarkan siswanya itu berperang, berkelahi dengan satu sama lain. Karena kenapa? Ajaran Guru Agung Buddha itu tidak memaksakan. Anda harus menganut ajaran Guru Agung Buddha. Tapi kalau seseorang yang memiliki keyakinan pada Guru Agung Buddha, berarti Anda ada berjodoh dengan ajaran Dhamma. Ya, kan dikatakan di dalam Dhammapada, sungguh sulit bertemu dengan seorang sama Sang Buddha. Dan sungguh sulit juga bertemu dengan ajaran Dhamma. Sungguh sulit juga terlahir sebagai manusia. Ya, kita di sini diingatkan sungguh sulit selalu ya. Jadi saat kita terlahir sebagai manusia, kalau Anda setelah dikatakan sungguh sulit terlahir menjadi manusia, saat Anda terlahir menjadi manusia, lalu Anda bertemu dengan ajaran Guru Agung Buddha, yaitu Dhamma, dan Anda setidaknya mengetahui ajaran Dhamma itu ajaran dari seorang sama Sang Buddha. Itu adalah 3 hal yang sudah luar biasa. Tinggal apa? Kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau bisa kita bisa menerapkannya, pasti di sana akan menimbulkan batin yang damai. Ya, semua kembali ya kepada kehidupan seseorang. Kalau seseorang itu ya mau batinnya damai, ya seseorang itu harus apa? Salah satu bisa melepas keterikatannya terhadap ya salah satu terhadap benda-benda, materi, dan setelah itu terhadap jasmaninya sendiri ya. Makanya di dalam Guru Agung Buddha selalu mengingatkan kita perenungan kelap kali. Karena menurut saya perenungan kelap kali itu sangat bermanfaat. Kalau kita sering merenungkan, kita tidak akan takut usia tua. Kita tidak akan takut sakit. Kita tidak akan takut meninggal.
Nah, karena kita takut, lalu apa? Timbul rasa keinginan kita untuk mempraktekkan Buddha Dhamma ini. Nah, kalau kita selalu mempraktekkannya terus-menerus, pasti ya batin kita terisi dengan hal-hal yang bajik, ya, hal-hal yang baik. Karena hal-hal bajik inilah membuat seseorang itu berkembang menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu yaitu memiliki pengertian yang baik, ya. Mana yang pantas harus dilakukan, mana yang pantas kita hindari atau kita tidak lakukan. Nah, makanya sebagai umat awam selalu diingatkan mempraktekkan 5 sila, ya. Nah, 5 sila ini yaitu selalu mengingatkan salah satu saat kita bertemu dengan objek. Nah, saat kita bertemu dengan objek akan terjadi apa? Kontak. Kontak jasmani maupun kontak batin. Nah, objek itu adalah materi. Jadi mata kita melihat, ya. Melihat benda itu ya, telinga kita mendengar, ya. Nah, jadi ada sentuhan saat kita melihat lalu terkontak. Nah, saat terkontak itu kita harus menyadarinya. Nah, saat timbul keinginan kita, ya kita sebagai umat awam harus memiliki pengendalian diri, ya. Ya, salah satu pengendalian diri yang paling sering kita terjadi di dalam kehidupan ini yaitu apa? Pengendalian diri menjaga emosional kita. Salah satu kadang-kadang dalam kehidupan ini, ya, kita bertemu dengan orang, orang tersebut tidak suka dengan kita, lalu berkata kepada seseorang itu yang tidak baik tentang kita, kita secara alamiah akan timbul emosional atau kemarahan. Kenapa? Penolakan diri kita terhadap kata-kata orang lain. Jadi kita sebagai umat Buddhis, kita ingat kalau kata-kata orang tersebut tidak sesuai, ya, di dalam tindakan saya, kita jangan marah. Kalau kita marah berarti kata orang itu benar. Tapi kalau kita tidak marah berarti kata orang itu belum tentu benar, ya. Jadi kalau Anda bisa merenungkan hal itu, sudahkah kita dapat sudahkah kita dapat mempraktekkannya? Nah, jadi kita harus merenungkan, ya. Jadi saat seseorang itu berkata yang tidak baik, tapi kita jangan mencela balik, ya. Kalau kita mencela orang itu berarti kita seperti orang tersebut. Tapi kalau kita tidak mencela, nah kita bisa menerimanya, ya kita adalah orang terbaik. Ya, salah satu apa? Menaklukkan diri sendiri adalah lebih mulia dibandingkan menaklukkan orang lain, ya. Jadi sebagai umat Buddhis ada kata-kata bijak di dalam kehidupan kita. Setelah kita baca, kita ingat setidaknya kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi? Kita akan disenangi oleh banyak orang. Karena kita tidak usil, ya, tidak mau mengurusin urusan orang lain. Karena mengapa? Urusan kita sendiri aja kita capek mengurusinya. Salah satu, ya, dari pagi sampai malam kita mengurusin pekerjaan kita. Setelah kita mengurusin pekerjaan kita, kita tidak melihat, ya, pikiran saya di dalam pekerjaan timbul keserakahan, timbul kebencian. Kalau kita menyadari apakah kita berusaha mengkontrolnya, apa kita sudah tidak capek melihat hal itu semuanya? Nah, jadi kalau seseorang melihat hal itu di dalam pikirannya, lalu bisa memiliki pengendalian, berarti apa? Dia telah melihat Dhamma itu di dalam batinnya sendiri, ya.
Jadi kita selalu diingatkan ya, berbagi dengan kebahagiaan kita, dengan kesukaan kita, terutama berbagi kepada siapa? Berbagi kepada diri kita sendiri ya. Sebelum kita membuat orang lain senang, kita harus membuat batin kita senang dulu. Kalau batin kita senang, pasti saat kita melakukan kepada orang lain pasti akan merasakan hal yang sama ya. Jadi hal yang sama itu harus selalu kita tingkatkan ya. Dengan bisa mentingkatkannya, makanya salah satu di dalam ajaran Guru Agung Buddha selalu mengingatkan kita menjadi orang yang dermawan, suka berbagi, suka melihat orang berhasil, dia pun turut berbahagia ya. Di dalam, tunggu ya, saya lupa. Nah, di dalam jenis batin yang tanpa batas itu dikatakan ya, di dalam ajaran Dhamma ada dua jenis batin yang tanpa batas, yaitu cinta kasih dan belas kasih. Satu lagi yang tanpa batas, simpati. Senang melihat orang lain sukses, senang melihat orang lain senang ya. Seperti ya, dulu kita anak-anak dibilang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati senang. Itu. Jadi itu menunjukkan di dalam lagu anak-anak itu sudah menunjukkan rasa simpati seseorang itu. Jadi rasa simpati itu ya kita harus kembangkan ya, terutama menjaga pikiran kita. Karena pikiran manusia itu setiap saat kalau dia tidak hati-hati, setiap saat itu akan selalu berkomentar terhadap materi yang dia temui dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau saat kita temui materi itu lalu kita sadar, kita berusaha tidak mengomentarinya. Biasanya kalau orang yang mengomentari itu, yaitu selalu memiliki sifat apa? Sifat yang sering negatif, ya. Karena pikiran itu memang demikian, ya. Memang begitu lincah, begitu cepat kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada mengawasinya. Jadi sebagai umat Buddhis, Anda harus selalu waspada. Makanya meditasi itu bukan hanya duduk diam manis, tapi mengetahui ya kesadaran kita, mengetahui ya pikiran kita disertai dengan kesadaran dan perhatian kita ya. Dengan demikian ya, kesadaran kita akan semakin berkembang dengan baik ya. Jadi perhatian ini ya harus selalu kita kembangkan ya. Jadi dermawan ya, dermawan itu harus Anda praktekkan, yaitu salah satu berbagilah kepada sanak keluarga Anda ya. Anda bisa mendukung mereka, Anda bisa menyokong mereka, Anda bisa menasihati mereka, itu adalah sifat-sifat yang baik. Jadi setelah ini saya akan bercerita ya di zaman kehidupan Guru Agung Buddha ya. Di zaman kehidupan Guru Agung Buddha itu yaitu ada seorang siswanya baru ditasbihkan menjadi biku ya, menjadi seorang biku. Tapi saat ditasbihkan menjadi seorang biku ini siswanya itu sudah berusia tua ya. Sudah bapak-bapak lah, gitu. Lalu siswa ini berteman dengan perumah tangga, ya, perumah tangga yang gitu akrab, ya. Jadi saat pindah patah, siswa ini ya selalu ya melewati rumah temannya itu. Saat melewati rumah temannya, temannya akan mengundang dia, ya, mengundang dia masuk dan memberi persembahan dana makan. Setelah itu mereka menghabiskan waktu mereka untuk saling membicarakan hal-hal ya, hal-hal kehidupan ini, baik dhamma, baik ya mengenai bagaimana meningkatkan kualitas batin yang baik ya. Lalu setelah itu saat menjelang sore hari nanti temannya akan mengantarkan sampai di gerbang kota ya. Di zaman kehidupan Guru Agung Buddha, jadi kota
sebuah kota itu saat malam gerbangnya akan ditutup. Jadi kalau orang udah masuk, malamnya tidak bisa keluar. Harus setelah pagi hari gerbangnya dibuka, orang itu baru bisa keluar. Kayak kita nonton film kerajaan kan ada yang kayak gitu kan. Nah, jadi memang di dalam ajaran Guru Agung Buddha saat Guru Agung Buddha masih hidup ada yang demikian ya. Nah, jadi karena setiap hari lalu para murid, para siswa ya Sang Buddha di Dhammasala itu mereka berbicara ya. Itu yang biku yang baru muda, yang baru ditasbihkan suka berteman dengan seorang perumah tangga itu akrab sekali. Jadi saat Guru Agung Buddha masuk, Guru Agung Buddha bertanya, ya, apa yang dibicarakan para siswa hari ini? Nah, lalu mereka menceritakan masalahnya, ya. Nah, setelah mereka menceritakan masalahnya, lalu Guru Agung Buddha menceritakan kisah lampau orang tersebut, ya, yaitu biku muda dengan seorang perumah tangga, ya. Nah, jadi dikisahkan pada suatu saat, ya, sama Sang Buddha ini terlahir menjadi seorang bodhisattva. Terlahir bodhisattva itu terlahir menjadi penasehat raja. Jadi di kerajaan itu tentu ya di kerajaan-kerajaan di India zaman dulu itu ada raja, ada raja, ada gajah kerajaan ya dikatakan ada gajah kerajaan. Nah, lalu kalau ada gajah kerajaan itu mereka akan apa? Diservis ya kehidupan gajahnya itu, yaitu makan secukupnya, setelah makan secukupnya gajah ini akan dimandikan, gajah ini dihiasi ya. Biasa kalau akan ada perayaan-perayaan, gajah kerajaan ini akan dihiasi ya oleh prajurit-prajurit ya atau pembantu ya pelayan gajah ya. Setelah itu gajah ini ya tiap hari ya dikasih makan ya, kasih makan nasi dan sebagainya. Karena suatu saat ya karena makanan yang dikasih gajah itu karena kerajaan itu kaya pasti banyak. Jadi gajah ini tidak dapat menghabiskan makanannya. Lalu suatu saat ada seekor anjing liar ya yang datang ke kandang gajah tersebut. Karena melihat makanan gajah itu yang tersisa, anjing ini memakannya. Dan gajah itu tidak marah pada anjingnya. Karena sering-sering ya seperti kita, karena sering-sering kita lewat rumah orang, lalu kita say hello kepada orang lain, kepada orang yang rumah orang yang kita lewati, lama-lama apa? Terjadi keakraban karena ramah kan? Kita selalu say hello pada orang, begitu juga anjing ini sering datang ke kandang gajah ini, lama-lama gajah sama anjing ini menjadi sahabat ya, sahabat. Jadi kalau saat gajah ini makan, kalau anjing temannya itu belum makan, gajah ini tidak mau makan dulu. Nanti dia menunggu saat temannya anjingnya datang, gajah ini baru akan bersama-sama makan bersama dengan temannya yaitu anjing ya. Seringlah berbulan-bulan, bertahun-tahun lewatnya ya. Lalu suatu saat karena anjing liar ini tidak ada orang yang pelihara. Lalu anjing ini dijual oleh sama pembantu yang sering merawat gajah itu. Karena menganggap bahwa anjing ini tidak apa ya? Tidak buas ya, tidak buas, tidak banyak menggonggong ya. Lalu ada suatu saat orang dari luar kota datang ke kerajaan ini, yaitu ingin mencari hewan ya yang untuk menjaga rumahnya. Ya, salah satu kan anjing, hewan untuk menjaga rumahnya. Lalu karena pembantu gajah ini karena tergiur oleh materi kepingan ya, kepingan uang ya atau kepingan logam ya, lalu menjualnya
kepada orang yang mau membeli. Setelah itu anjing ini dibawa pergi, ya. Nah, setelah dibawa pergi, lalu gajah ini satu hari melihat, ih, teman anjing saya kok belum datang, ya. Lalu gajah ini tadinya makan dulu karena melihat anjingnya apa. Kedua hari, kok belum datang. Lama-lama gajah ini kesal. Lalu gajah ini mogok makan, enggak mau makan, ya. Sehingga kalau orang yang sering tidak mau makan, tidak minum, pasti apa? Wajahnya lesu dan lemas ya jasmaninya. Nah, lalu pembantu gajah ini melaporlah ke raja, ya. Nah, raja, gajah kesayangan Anda itu tidak mau makan, tidak mau minum, ya. Lemas kayak gitu aja, ya. Tertidur lemas kayak gitu aja. Nah, lalu raja ini memanggillah penasehatnya, yaitu sang bodhisatwa. Lalu bodhisatwa ini pergilah, ya. Setelah itu gajah ini memberitahu kepada panglimanya, panglimanya itu penasehat, maaf salah, penasehat, penasehatnya, penasehatnya pergilah, ya, pergi penasehatnya melihat gajah itu. Setelah diselidiki oleh penasehat raja, dia merasa bahwa gajah ini secara fisik, ya, sebenarnya kuat, tapi gajah ini kelihatannya sedih, ya. Nah, kelihatannya sedih, lalu dia tanya kepada penjaga gajah, apa yang terjadi. Lalu penjaga gajah ini ya menceritakanlah kejadiannya. Karena temannya seekor anjing dibawa pergi, ya, oleh seseorang yang tidak dikenal. Nah, lalu penasihat raja ini kembalilah, ya, kepada raja dan berbicara bahwa anjingnya itu sebenarnya sehat, tapi dia kehilangan seorang teman yang baik. Lalu bagaimana untuk temannya itu bisa kembali? Nah, lalu penasehat ini bilang, kita akan membuat pengumuman. Yaitu kan ada gong-gong kan di kerajaan, pukul gendang-gendang, semua orang kumpul, lalu ada bilang perintah raja, yaitu di kerajaan gajah kehilangan seekor anjing. Apabila ketahuan orang yang membawa anjing itu akan dihukum. Satu, denda, akan dihukum denda. Kedua, akan dihukum penjara. Lalu dari mulut ke mulut lah. Dari ke mulut-mulut sampailah ke penjual anjing, ya, kepada yang memberi anjing itu. Lalu karena takut kan, takut dia yang membeli akan dihukum atau didenda, lalu dia melepaskan, ya, melepaskan anjing itu. Sehingga anjing itu kembali ke kandang gajah. Jadi saat bertemu dengan anjing itu, gajah itu sangat senang dan bahagia. Jadi setelah melihat gajah itu dapat kembali normal, penasehat raja ini pun diberi hadiah, ya. Kita dapat melihat, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita manusia ini pasti, ya, setelah Anda memiliki keluarga, saya yakin Anda memiliki seorang teman atau sahabat Anda, yaitu sahabat yang baik. Nah, jadi saat kita berteman atau bertemu dengan sahabat yang baik itu, berusaha jangan kita sia-siakan, ya. Karena sebenarnya sahabat yang baik itu, teman kita itu bukan di kehidupan ini saja kita bertemu dengan mereka. Tapi di kehidupan sebelumnya kita pernah bertemu, tapi kita lupa akibat apa? Kegelapan batin, ya. Nah, jadi di sini ya ada komentar, kenapa manusia itu dilahirkan, kok manusia bisa lupa, ya, tentang masa lampaunya. Nah, lalu ada yang berkomentar kayak gini, manusia ini kalau setelah meninggal kan secara spontan, ya, kalau jadi makhluk lain kan langsung terlahir. Tapi manusia ini tidak kan, tidak secara spontan kan. Misalkan kita
terlahir terlahir di alam dewa, kita kan spontan. Tapi kalau kita terlahir di alam manusia, kita tidak spontan kan? Melalui kandungan kan? Ah, karena selama di dalam kandungan itu, selama 9 bulan, lalu dia lupa akan kehidupan masa lampaunya. Menurut menurut komentar kayak gitu. Kita bisa lupa karena kesadaran kita berada di dalam kandungan itu kan berdiam diri. Ya, berdiam diri selama 9 bulan kan lama juga. Jadi dia tidak ingat. Kenapa? Baby itu nyaman di dalam kandungan seorang ibu. Jadi dia tidak pikirannya tidak dipergunakan saat dia belum lahir ya, keluar dari rahim seorang ibu ya. Sebelum menjadi baby yang keluar ya. Jadi dia lupa. Dikisahkan demikian ya. Makanya kita tidak ingat ya. Tapi Anda tidak ingat, tapi Anda memiliki kesadaran. Bagaimana kesadaran itu? Saat kita berjumpa dengan orang ya, kayaknya saya suka dengan dia ya. Hanya pertama kali jumpa kok suka ya. Pernahkah Anda merasakannya? Ada juga saat kita pertama kali berjumpa dengan seseorang, kayaknya aku tak suka dengan orang kayak batin ini menolak loh. Itu akibat apa? Barangkali akibat di kehidupan lampau yang kita tidak suka itu orang itu pernah menyakiti perasaan Anda. Yang Anda suka, barangkali teman Anda kehidupan yang lampau juga. Jadi setelah kita mengetahuinya, ya kita harus saat batin yang kita tidak suka itu kita jangan menolaknya ya. Ya berusahalah ramah tamah kepada siapapun. Karena kita bisa ramah ramah kepada siapapun, hal itu menunjukkan sikap kita adalah orang yang baik hati. Ya, kalau kita menolaknya lalu timbul kebencian, berarti kita harus apa? Kembali mempraktekkan Buddha Dhamma ini lebih giat lagi ya. Supaya apa? Batin-batin kita yang tadinya yang tidak baik selalu kita tinggalkan. Ya, itulah usaha ya, perjuangan ya. Makanya di dalam 8 jalan mulia ya, berunsur 8 ini salah satu berdaya upaya ya. Berdaya upaya itu salah satu usaha. Jadi usaha selalu mengingatkan kita selalu meningkatkan kualitas batin yang baik. Karena kualitas batin yang baik ini akan mempermudah, memperlancar perjalanan kita ya, di dalam duniawi maupun di dalam jalan dhamma atau jalan spiritual ya. Karena dengan kita selalu berusaha meningkatkan kualitas batin yang baik, pasti mental kita bisa menerima keadaan apapun juga di dalam kehidupan ini. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan ini ya, kadang-kadang yang kita inginkan belum tentu yang kita harapkan itu terjadi. Tapi yang tidak kita inginkan, yang itulah yang akan terjadi. Tapi jangan kecewa. Yang penting apa? Dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan, pasti ya harapan kita itu suatu saat akan dapat sesuai dengan perjalanan hidup kita atau impian kita. Tapi semua itu ya butuh perjuangan ya. Jadi kita bertemu dengan seseorang itu tidak secara spontan karena sering bertemu, sering bertatap wajah ya. Lalu kayaknya ada kecocokan ya. Makanya kita bisa bergaul. Jadi kalau Anda bergaul itu pasti ada kecocokan Anda di dalam lingkungan, di dalam masyarakat. Kalau Anda tidak cocok, Anda tidak akan bergaul dengan mereka. Salah satu yang paling mudah, perampok, pencuri akan bergaul dengan sesama pencuri. Pencuri enggak mungkin bisa bergaul dengan orang yang baik. Jadi makanya dikatakan ya di dalam Manggala Sutta itu memiliki tempat tinggal yang sesuai adalah berkah ya. Jadi manusia ini akan menentukan kelompok mana yang dia bergaul dalam hubungan setiap harinya ya. Setiap hari. Jadi ada kelompok-kelompok.
Tapi harapan saya semoga Anda semua menjadi kelompok yang baik ya. Karena kelompok yang baik itu yaitu orang yang suka menolong ya. Orang yang suka menolong, timbul kepedulian, timbul cinta kasih, belas kasih, kasih sayang ya. Jadi itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi berbagi dengan sukacita ini harus selalu kita tingkatkan, kita kembangkan seperti ya gajah dengan anjing ini. Jadi kalau gajah ini makanannya tidak habis, dia kalau anjing itu datang, dia pakai itunya apa belangnya itu, belalainya mengusir bisa aja ya kan. Nah, tapi gajah itu baik hati membiarkan ah, anjing itu memakan makanannya. Jadi dalam kehidupan ini ya salah satu ya berdana. Nah, berdana ini saya akan mengingatkan kepada Anda ya. Jadi saat kita berdana, pilihlah persembahan yang dana Anda itu sesuai kemampuan Anda. Salah satu sesuai kemampuan Anda berusaha, salah satu faktornya jangan makanan itu basi. Ya, kalau makanan itu basi, kalau Anda dana ke orang lain, apakah orang lain akan memakannya? Tentu tidak, ya. Nah, ini saya ada kejadian, ya. Ada kejadian. Barangkali ya, barangkali ini saya pun nggak tahu. Ini menurut saya. Barangkali suatu saat ya umat ini sering mencela umat yang berdana makan. Nah, sehingga setiap kali ya umat ini dana makanannya setiap hari basi. Salah satu faktor penyebab makanan basi bisa juga ya kita masak makanan itu panas-panas. Setelah kita masak panas-panas, lalu kita bungkus di dalam plastik. Nah, karena dia tidak ada udara keluar, makanan itu bisa basi. Ya. Nah, kedua, apakah orang ini tanpa sengaja ya memberikan makanan basi itu? Jadi saya melihat sangat sayang sekali ya kalau orang yang dermawan itu memberikan makanan lalu ya makanan itu lalu diambil ya dipisahkan. Saya sendiri saya keberatan ya. Karena saya keberatan, saya tanyalah. Saya kasihan dong. Nah, dan suatu saat karena melihat kejadian ini, kata umatnya memang makanan yang diberikan itu sering basi ya. Sampai katanya, saya kasih orang, orang itu pun kadang-kadang tidak mau menerimanya. Nah, itu akibat kita bisa melihat kembali akibat karma yang lampau itu sangat tidak bagus sekali. Sehingga setelah kita mengetahui kita kasih orang lain maksudnya bukan untuk makanan makanan manusia ya, makanan untuk peliharaan aja kadang-kadang orang sulit mau menerimanya. Kenapa? Makanannya telah basi ya. Kalau makanan telah basi itu apa yang terjadi? Salah satu baunya tidak enak dicium. Ya, kalau tidak enak dicium pasti kan orang-orang menolaknya. Jadi saya kan tanya setelah itu suatu saat saya menerima ya. Pas saya menerima dari bungkusan itu saya tercium sendiri. Makanannya makanannya basi. Jadi orang ini pernah dikasih tahu bahwa maaf ya makanan Anda itu basi. Dia tidak percaya mana makanan saya basi. Jadi dia makan di hadapan orang itu. Jadi ya sebagai umat Buddha salah satu kenapa bisa terjadi demikian menurut saya karena orang ini suka mencela orang lain saat orang lain melakukan perbuatan baik. Sehingga di kehidupan ini saat dia berniat baik makanan yang dipersembahkan itu basi. Nah, jadi kepada umat hati-hati ya. Jadi kalau kita bisa melakukan perbuatan baik dengan makanan yang baik saat kita melihat orang itu janganlah mencelanya.
Tapi kalau kita melihat orang itu tak sesuai, menasehatilah orang itu, memberikanlah contoh-contoh yang baik, bukan mencela. Tapi kalau kita karena kita pas kondisi kita, karena kita buru masak, kita bisa terjadi kembali seperti orang tersebut, ya. Jadi kepada umat Buddha Anda harus hati-hati. Jadi saat memberikan persembahan makanan, selidiki dulu makanan ini layak atau tidak, ya. Kalau layak, lakukanlah. Kalau tidak, ya carilah yang terbaik. Sedikit pun tidak apa-apa. Yang penting dengan ketulusan, dengan senang hati, ya. Jadi di dalam ajaran Guru Agung Buddha selalu mengingatkan kita saat melakukan perbuatan baik, liputilah rasa senang, rasa sukacita, pikiran, ucapan maupun tindakan kita. Jadi semua hal itu disertailah kehendak yang baik. Nah, semua hal-hal yang baik itu harus apa? Kita praktekkan, kita giatkan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan berjalannya waktu, saya yakin Anda pasti akan melihat hasilnya. Hasilnya apa? Anda akan mengalami pencerahan. Dengan apa? Masalah-masalah yang sedang Anda hadapi. Itulah praktek Dhamma, ya, yang baik. Nah, dengan praktek yang baik, jadilah orang yang baik setiap setiap saat, ya. Nah, demikianlah pesan Dhamma saya. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik kami sedama maju di dalam Dhamma, Sabi Sata Bawantu Sukita.